Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktrilianti dengan NIM 21050400037. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Konten digital ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengetahuan umum mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi, pemisahan perusahaan atau yang disingkat MKAPPP. Khususnya pada perseroan terbatas atau PT, sudah biasa diterapkan di dunia bisnis melalui MKAPP. Para pelaku bisnis dapat melakukan restrukturisasi perusahaan, terutama untuk melakukan ekspansi usaha, memperbesar aset dan skala usaha, menguasai pasar, menguasai bahan baku, atau memenuhi perintah undang-undang dan peraturan. MKAPP dan PT diatur secara umum dalam Undang-Undang PT beserta peraturan pelaksanaan, antara lain yaitu Peraturan Perundang-undangan 27 Tahun 1998 dan Permenkumham yang terkait. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu merger. Merger adalah prosesi difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu merger horizontal. Merger horizontal ini adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Misalnya, merger antara dua perusahaan roti dengan perusahaan sepatu. Yang kedua yaitu merger vertikal. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan merger dengan perusahaan mobil. Dan yang terakhir yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama merger konglomerat adalah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disarukan. Yang selanjutnya yaitu tujuan merger. Adapun beberapa tujuan merger. Yang pertama yaitu diversifikasi untuk pertumbuhan. Yang selanjutnya diversifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman untuk menetralisir pasar produk yang menurun. Dan yang terakhir yaitu perluasan, penyempurnaan, atau komplementasi lini produk. Baiklah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai syarat merger. Adapun beberapa persyaratan merger perusahaan terbuka dalam peraturan 9G1 antara lain yang pertama, direksi dan komisaris wajib membuat surat pernyataan kepada OJK dan RUPS. Yang kedua, surat pernyataan harus didukung pendapat pihak independen. Yang ketiga, memperoleh persetujuan RUPS. Dan yang terakhir, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan merger kepada OJK yang berisi rancangan penggabungan usaha. Yang selanjutnya di sini kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan merger. Yang pertama yaitu kelebihan merger. Pengambilan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Adapun kekurangan merger dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Adapun alasan perusahaan melakukan merger, yang pertama yaitu pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar, saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger maupun akuisisi.
perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi persaingan. Yang kedua yaitu sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama, karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini kemungkinan meningkatnya dana dengan biaya rendah. Yang keempat yaitu menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Yang kelima, pertimbangan pajak, dan yang terakhir meningkatkan likuiditas pemilik. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai konsolidasi. Adapun pengertian dari konsolidasi itu adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Konsolidasi dapat juga dikatakan menyatukan seluruh sumber daya, peluang dan kekuatan untuk memenangkan persaingan jangka panjang. Memenangkan persaingan berarti menjadi yang terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen atau klien saat ini dan masa akan datang. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas yang baru, yang karena hukum memperoleh aktivita dan fasipa dari perseroan terbatas yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Adapun tujuan melakukan konsolidasi, secara alamiah, usaha yang dimulai dengan skala kecil perorangan mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari startup, bertahan hidup, dan tumbuh. Pada saat perusahaan mencapai periode tumbuh, maka perlu dilakukan konsolidasi dengan serius. Jika konsolidasi dilakukan setengah hati, maka perusahaan akan mengalami stagnasi atau malah mundur. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan melakukan konsolidasi yang pertama yaitu untuk menyelamatkan aset perusahaan, yang kedua memperkuat perusahaan dengan bergabung dengan perusahaan lain, yang ketiga membentuk dan memperkuat pangsa pasar, dan yang terakhir memperbaharui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan. Adapun alasan perusahaan melakukan konsolidasi, untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara hal yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi. Yang pertama yaitu masalah kesehatan perusahaan, yang kedua masalah permodalan, yang ketiga masalah manajemen, yang keempat teknologi dan administrasi, dan yang terakhir ingin menguasai pasar. Adapun tata cara melakukan konsolidasi, yang pertama yaitu direksi PT yang akan meleburkan diri menyusun usulan rencana konsolidasi. Usulan wajib disetujui komisariat masing-masing PT. Yang kedua, usulan rencana konsolidasi dijadikan bahan menyusun rancangan konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan peleburan. Yang ketiga, ringkasan atas rancangan konsolidasi wajib diumumkan direksi dalam 2 surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan peleburan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Yang keempat, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing. Konsep akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta konsolidasi yang sudah disahkan notaris selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta pendirian PT hasil peleburan. Yang kelima,
Direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT hasil peleburan kepada Menkumham paling lambat 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Yang keenam, Menkumham memberikan pengesahan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. PT yang meleburkan diri dianggap bubar terhitung sejak tanggal akta pendirian PT hasil peleburan disahkan oleh Menkumham. Dan yang terakhir yaitu setelah mendapat pengesahan Menkumham, akta pendirian PT hasil peleburan wajib dimasukkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Adapun kelemahan dan kelebihan dari konsolidasi. Kelebihan dari konsolidasi yang pertama, perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Karena biasanya proses konsolidasi dilakukan lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Yang kedua, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih tetap bisa bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Adapun kekurangan dari konsolidasi, yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Dan yang kedua, untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil konsolidasi kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, kita di sini akan membahas akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih atau pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Pengambilan perusahaan atau akuisisi sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara itu, pengambilalihan atau akuisisi sesuai pasal 1 angka 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1998 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih perusahaan, baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pengambilalihan atau akuisisi sesuai pasal 1 angka 33 Peraturan Perundang-undangan Nomor 57 Tahun 2010 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Pelaku usaha sesuai dengan pasal 1 angka 8 Peraturan Perundang-undangan Nomor 57 Tahun 2010 adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Adapun contohnya yaitu pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia atau PT HM Sampurna oleh perusahaan rokok asal Amerika atau Philip Morris Ltd. Akibat diakuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sampurna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampurna, tetapi sudah beralih tangan di Philip Morris Ltd. Yang pertama, motif perusahaan melakukan akuisisi. Pada prinsipnya, terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yang meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Adapun kelebihan dan kelemahan akuisisi. Kelebihan dari akuisisi yang pertama yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya
dan tidak menjual kepada pihak bidding frame. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Kelemahan dari akuisisi. Yang pertama, jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambil alihan cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, bila perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Dan yang terakhir, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi, aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait merger, konsolidasi, dan akuisisi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.